Kalau ada orang mati, kita lagi takziah, tanyakan Nabi SAW bertakziah bagaimana. Jelas kok hadisnya. Nabi SAW bertakziah tidak lebih dari 3 hari. Dan takziah maknanya bukan ziarah ya. Takziah itu artinya meringankan kesedihan keluarga mayit. Keluarga mayit lagi diseringankan kesedihan. Bukan untuk mayit. Jadi salah kalau ada orang takziah ke rumah orang yang mati itu dipikir untuk si mayit. Inilah yang membuat akhirnya teman-teman kita baca zikir, baca Quran. Salah nih, takziah itu bukan untuk itu. Takziah untuk meringankan keluarga si mayit. Kalau si mayit setiap saat kita doain, setiap saat. Terus kita doain, kita istighfar, kita minta ampun, sedekah buat dia. Nggak kenal waktu gitu kan. Terus menerus. Takziah itu meringankan beban. Nabi SAW bertakziah 3 hari. Kemudian Nabi SAW membawa makanan dan minuman untuk keluarga si mayit supaya mereka tenang, supaya mereka kurang sedih. Kemudian Nabi SAW mendoakan mereka dan menyabarkan mereka. Ini yang Nabi SAW contohkan. Lakukanlah seperti yang Nabi SAW lakukan, teman-teman sekalian. Gitu. Jadi jangan sampai salah. Kalau kita mau berzikir-zikir yang Nabi ajarkan, ada zikir pagi sore, ada zikir habis sholat, ada bentuk-bentuk zikir yang dianjurkan tanpa diikat dengan waktu, gitu kan? Ya itu boleh kita lakukan seperti subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Orang berzikir sendiri, dia mau baca, dia mau bertambah ilmunya, dia mau bertambah amal solehnya, silakan. Tapi kalau dihubungkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, saya bilang butuh penyambung dalil, kan gitu. Kita orang mati lagi takziah, kita ingin membaca Quran di rumahnya orang mati. Ini ibadah baca Quran, bagus, mulia. Takziah, ibadah, 2 ibadah. Tapi kita mau pertemukan, boleh nggak? Tanya, Nabi SAW pernah baca Quran di rumah orang mati nggak? Itu yang ditanya tuh. Kalau tidak pernah, bukan karena Al-Qurannya, tapi karena kiai kita nggak lakuin. Itu saja masalahnya. Jadi kita cukup lakukan dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Sebenarnya hanya untuk itu teman-teman sekalian. Kita mengajak kepada kemurnian menjaga hadis Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan begini, semoga Allah merahmati hamba yang menukil dari saya seperti apa yang saya sampaikan. Nggak ditambah, nggak dikurangin. Jadi ini penting sekali. Jadi kita memurnikan ajaran, meletakkan seperti batu bata pada tempatnya supaya bangunannya rapi. Hanya itu saja. Gitu kan? Tentu saja kalau ada teman-teman yang tetap mau melakukannya, itu hak dia pribadi. Saya tidak menghargai, tidak menyalahkan, itu hak dia, silahkan saja. Cuman memang kita mengingatkan bahwasanya butuh dalil supaya tidak masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang melakukan perbuatan tidak kami contohkan akan tertolak, gitu kan?